silakan buka gitu. Heeh, heeh. Jadi kasusnya bukan cuma satu, dua, tapi saya bilang itu bukan Islam gitu loh. Karena saya pikir Bukan mungkin hanya bukan kasus Islam, Bang. Oke, saya akan melanjut pertanyaan kedua. Gitu, Bang. ya Saya akan ke sana meskipun Anda nggak apa-apa itu Anda kata emang data itu Bang benar atau Anda mengaku itu bukan loh, Islam. gini, sorry ya, saya sebenarnya gini. Tadi kan saya sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, Ah, yang tadi abang bilang bawa kasus, saya juga bisa bawa kasusnya. Masalahnya saya berpikir bahwa itu bukan ajaran Islam. oh Itu yang iya iya pertama. iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ah, Saya tapi sepakat kalau itu. teman-teman masih mengatakan yang di gereja ada yang pernikahan seperti itu adalah ajaran Kristen, salah Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Kita Oke, akan silakan. clash itu. Akhirnya gini, apakah karena kita tahulah Yesus tidak mengajar tentang gereja kan. Nah, kalau Islamnya jelas masjid kan gitu. Nah, Hmm, adapun, nah Islam ada jalan keluar di situ, Bang. apa itu? Oke, di teman-teman Muslim pun bisa lihat ya, biar tidak saya hanya Maksudnya berasumsi. jalan keluar itu seperti apa? Bentar, udah ya saya mau paparkan, Bang. Oke, ataupun teman-teman Oten bisa melihat di situ ada surat At-Taubah 107. Teman-teman bisa cek aja sendiri. Solusi apabila kalian melihat kemungkaran di tempat kalian, maka itu solusinya di At-Taubah 107. Di tempat itu ya, tempat ibadah kami yaitu masjid. Jadi begini bang, Tentang begini apa bang. bang? Tentang apa bang sebelumnya? Ya, cek aja Perkawinan At-Taubah 107. sejenis. Boleh dibacakan nggak bang? Walladzina takhad walladzina takhadu masjidan dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsad liman haraballahu wa rasul min qabl. Di antara orang munafik terdapat kelompok yang membangun masjid bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk menimbulkan kemudaratan, kekufuran dan perpecahan di antara orang mukmin serta untuk memfasilitasi orang-orang yang hendak memerangi Allah dan juga Rasulnya. Tentu perbuatan tadi mereka akan bersumpah bahwa mereka dalam membangun masjid ini tidak bertujuan apa-apa untuk kebaikan, dan dalam rangka perbuatan tersebut lebih baik Allah menjadi saksi atas mereka bahwa mereka berdosa dengan sumpah-sumpah itu. Jadi ada solusi di sini. Islam itu, andai kata itu, maaf ya, ini bukan menuduh ya Bang ya. Tadi oke lah, andai kata itu media itu benar. Nah, hak kita sebagai Muslim mengingatkan. Nah, disitulah turun apa dalilnya kalian wahai teman-teman Muslim. Ini atau bahasa setuju. Kita mengingkari bahkan disebut dengan masjid dirar. Hmm. Nah, sekarang saya tanya, adakah statement itu di entah itu kalau Yesus gak usah bawa Yesus ya di ajaran teman lah gitu. Ya, kenapa bang? Masalah gereja, maksudnya menempatkan posisi gereja menjadi Bukan, tempat yang bukan. salah, atau? Iya ya. Jadi Gimana Bang Jemi, silakan. jadi aku ikut dulu bang. Memang kalau masalah perkawinan sejenis di gereja memang kita harus mengakui ada, tapi bukan pada Kristen pada umumnya. Jadi begini loh bang, kalau abang perhatiin ya, namanya perkawinan itu kan misalkan kalau perkawinan itu syaratnya agak berat lah, terutama kalau kami di Katolik, mungkin juga di Protestan pun sama lah ya. Jadi begini bang, ada orang yang kalau kita lihat ya di negara Barat ya, ada orang yang baru ketemu sehari misalkan itu dia pengen kawin, memang ada disediakan. Apalagi kalau abang perhatiin Vegas, tapi bukan itu berarti gereja gitu loh bang. Mungkin cuman beberapa orang, 10 orang yang mengadakan seperti itu. Jadi intinya bukan gereja-gereja yang resmi, gereja yang sebenarnya gitu loh bang. Intinya tuh. Iya, Jadi begini aja, bang. kadang-kadang Akidu, sebentar bang. kadang-kadang orang ini bang, sebentar bang, kadang-kadang orang ngelihatnya oh ada yang begitu. Saya juga sering nyaksiin dari semenjak saya zaman remaja, saya umur 50 lebih kan udah Ya, ada seperti itu. Cuman intinya kan itu bukan gereja bang, sekarang kita begini lihat aja. lagi. Silakan Tunjukkan silakan. saja contoh nih, kita nggak usah keluar negeri dulu ya, karena luar negeri sana pun banyak gereja-gereja Satan. Kemudian ada bentuk-bentuknya salib, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tunjukkan kepada saya kasus di Indonesia, gereja di Indonesia yang memberkati, baik tunjukkan secara visual di sini, ada yang berkati laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Silakan. Kalau di Indonesia nggak usah ngomong gitu, nggak ada lah, sudah kena ini duluan sama pemerintah. Nggak Nggak ada, itu. bukan begitu maksudnya Vera. Gini, di luar negeri itu kan negara bebas, jadi agama itu tidak punya apa ya? Orang tuh kayak contoh nih di Amerika, lu mau beragama, lu nggak beragama pun nggak peduli gitu loh. Kan sana kan negara liberal ya. Jadi lu mau punya agama ajaran seperti apa, mereka Amerika nggak peduli. So di sana lebih cepat berkembang itu yang namanya penyesatan. Ya,
cepat berkembang penyesatan. Makanya di dalam Ikatan Gereja Dunia, masukkah mereka di dalam persekutuan gereja dunia itu? Kalau ada yang masuk tapi mereka tetap melakukan itu, saya rasa itu bukan dari gereja yang terdaftar. Karena banyak gereja yang tak terdaftar. Ya, setuju itu Bang. Iya, Setuju, Bang setuju. Jemi, belum nangkap berarti Bang Jemi Bang Dulos. Apa otoritas dari gereja ini untuk gereja yang seperti itu? Islam jelas nih. Kaidahnya tadi bentar Bang. Saya sebutkan di At-Taubah, hancurkan karena sudah menyelisihi. Itu di surat At-Taubah Bang, di 107 tadi. Iya, Nah, apa? Kalau kami nggak bisa, paling nggak bisa ya berarti ya. Nggak bisa, paling kita Oke, minta siap. kali yang tadi Bang Dulos bilang, kalau misalkan dia terdaftar di PGI misalkan ya, Persatuan Gereja Indonesia, misalkan di Indonesia ada, otomatis dikeluarkan, tapi nggak bisa kita rempuk gitu, atau kita ramai-ramai kita bakar, nggak bisa, paling melaporkan Siap, bahwa siap, Bang ini Jim. penistaan, Begini, begitu doang. Akindu ya, setiap kesalahan itu tidak, kalau dalam Kristen setiap kesalahan itu kita tidak punya hak untuk menghancurkan, untuk Bang, membakar atau apapun aduh, itu. saya sudah Kenapa sebutkan sih, dong kan Bang. menghancurkan? Iya. Harus ada apa ya, dalil yang menguatkan itu tuh Bang, nggak boleh. Banyak lah. Apa? Jangan kamu hancurkan, ada itu. Ada dalil. Yesaya 1-10, 17 itu kan bagaimana Tuhan itu tidak berkenan pada ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya kan? Dan Tuhan tidak menginginkan, bahkan tidak menolehkan mukanya atau wajahnya dalam bahasa kiasan itu kepada apapun yang sudah mereka lakukan. Contoh, kemudian masalah penyembahan kepada sesuatu yang tidak benar lah. Contohnya kan seperti LGBT dalam gereja. Masalahnya di dalam gereja yang sesungguhnya nggak pernah ada kasus itu gitu loh. Duh, kok berubah lagi ini ya Bang? Tadi ada ya kan, cuma gereja tertentu kan Bang? Gini, bagaimana mungkin kami gereja mau mempraktekkan iman kami untuk menolak itu dengan keras kepada gereja yang ngaku-ngaku gereja, pada gereja mereka nggak terdaftar gitu loh. Nah berarti apa yang, ya berarti nggak ada solusi tuh Bang. Loh, gini, Dibiarkan aja kan gitu Bang Dolos, bener nggak? Ya udah biarkan aja, itu gereja kita nggak kenal kan, bahasa kasarnya gitu tuh Bang Dolos. ya, jadi begini teman-teman, aduh gimana saya menyampaikannya. Pertanyaannya Bang Akidu, bagaimana seharusnya respon orang Kristen terhadap kasus-kasus seperti itu, bukan? Bukan otoritas gereja Bang. Kalau kita ngomong ke Yesus, Yesus yang mengajarkan kan gereja itu kan gitu. Kita ngomong ke otoritas dari ya kumpulan teman-teman lah, dari kekuatan dari otoritas gereja yang paling terkuat itu apa yang dilakukan sama orang gereja-gereja seperti itu, bukan orangnya ya. Saya sangat memiriskan Bang, jujur saya sebagai umat Muslim itu memiriskan. Itu tempat ibadah kalian gitu loh. Begini Bang, tempat ibadah itu kami bukan gereja. Biar Abang tahu dulu nih. Gereja itu tempat persekutuan. Tempat ibadah kami itu ya hati kami, pikiran kami. Kami tidak menyembah lagi harus di gereja ini, harus hari ini, harus jam-jam sekian. Kami nggak seperti itu. Itu hanya untuk bagaimana kita menyatukan waktu saja. Gitu loh Bang. Apakah ada tertulis di dalam Alkitab, kamu kalau gereja jam 8 ya? Iya memang nggak ada, Yesus pun nggak ada untuk menyuruhkan gereja kan gitu kan, mendirikan gereja pun nggak ada suruhan teman. Saya tahu itu Bang, makanya saya statement dari awal kan seperti itu Bang. Adakah otoritas dari gereja yang tertinggi apabila mengetahui, karena ini kan buatan mereka toh Bang. Begini aja, bentar dulu, Bang, bentar kita Bang. Bawa ayat Alkitab aja deh. Abang kan minta ayat Alkitab 1 Korintus 5 ayat 1-13, silakan. Bacakan Bang. Ya. 1 Korintus 5 1-13 ini berbicara bagaimana Paulus itu mengecam jemaat di Korintus karena membiarkan terjadinya pecah bulan. Bahkan yang tidak lazim di antara bangsa-bangsa itu. Paulus itu mendesak untuk bertindak secara tegas terhadap pelaku dosa, menjauhkan mereka dari persekutuan. Akhirnya dikeluarkan dari gereja. Gitu loh Bang. Abang nggak paham ini pertanyaan saya. Udahlah, saya skip dulu. Teman-teman mau lanjut silakan. Mungkin teman-teman lebih paham lah apa yang saya utarakan pertanyaan saya. Bukan per orangnya loh saya bilang Bang. Saya ulangi lagi, bukan per orangnya Bang. Jadi apa? Silakan. Saya akan dengarkan dan saya kasih waktu, silakan. Mungkin maksudnya Bang Akidu itu tindakannya loh, tindakan umat. Maksudnya Bang Akidu gitu ya Bang Akidu ya. Kan kalau di Muslim kan istilahnya kan harus memberhentikan hal seperti itu.
Kalau di kita Kristen ngapain? Masa Oh didiamin gitu. aja Ya gitu. berarti udah Gitu bener ya. dong jawabanku. Gimana sih? Kalau seperti itu pertanyaannya, saya sudah bawa ayat 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Jauhkan mereka dari persekutuan gereja. Out Itu, kan Bang. out kan. Oke. Terus Ya. gereja tetap biarkan utuh. Kalau mereka balik lagi, kalau mereka bikin persekutuan Gini, lagi Bang. yang lebih parah, maaf Bang, ini asumsi saya minta maaf. Nah, itu bagaimana? Kan bisa jadi namanya orang ininya udah Abang baca aja deh 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Bang, saya tahu itu Paulus mengusir kan. Oke lah saya ngikutin, ya kan. Terus kanisahnya atau church-nya atau gerejanya itu apakah biarkan seperti itu gitu atau dipalang kah? Bentar. Contoh gini ya, Ini kalau di gereja ini apa? Gereja ini gedung kah? nggak tahu gereja menurut Abang apa itu? Tadi kan sudah aku kasih tahu tiga definisi gereja dalam Kristen. Satu Iya gedung. itu maksudnya Bang Akido dalam hal ini gedung loh. Oh Udah gedung. gitu. Ya kalau Maksudnya gedung mah nggak gedung. masalah lah. Kita kan Bukan. gini. Bukan gini dulu Apalagi? Bang dulu kan mesti ngerti dulu. Maksudnya gini loh, kalau umat muslim itu jangan kata misalkan gereja berkonsep jenis. Kalau misalkan ada tempat maksiat, mereka kan membongkarnya karena tidak sesuai dengan ajarannya. Kenapa kalau Kristen enggak? Gitu kan emang Kido kurang lebih ya. Nah, itu Gitu, maksud saya Bang Oke. Jimmy. Maksudnya kenapa enggak? Kalau saya gini Bang Kido. Siap, Kalau lanjut tadi Bang Jimmy. Kalau saya pribadi ya, kalau umat kami yang kita nggak bisa karena kenapa? Nanti kan pertama bisa timbul kerusuhan segala macam. Paling melaporkannya pada kalau dia melanggar kan itu kan udah pasti melanggar lah. Paling melaporkan sama negara, urusan negara gitu loh. Karena kan kami bukan pakai hukum undang-undang yang berlaku kan bukan undang-undang gereja. Sepakat. Tapi nggak tahu kalau Bang Bos. Gini Bang Jimmy, berarti kan sepakat, berarti tergantung negara. Andai kata negara itu, tak ketahuan ini gini, segel, rubuhkan, itu kan hak negara berarti kan gitu loh Bang. Maksud saya Negara, itu, hak negara. Betul, gitu hak loh negara Bang Daulus. Iya. Jadi sebenarnya saya sudah menjawab sih Bang Akidu. Kalau misalkan orang berdosa, misalkan contoh nih, Bang Jimmy berdosa di dalam gereja, apakah Bang Jimmy kami sembelih? Ya enggak dong, gitu loh. Tetapi kami asingkan, kami isolasi, kemudian kami kasih pemahaman. Begitu Bang Akidu kalau bicara tentang gereja, bukan gerejanya yang kami hancurkan, enggak lah. Atau gerejanya kami segel, ya enggak lah. Kalau Kok kita enggak bisa sih? masuk dikit ya, Bang Aki. Lanjut Bu Vera. Beda nih Bang Jimmy dengan Bang Daulus. Lanjut Bu. Enggak beda. masuk. Itu bedanya. Enggak ada beda. Ini enggak, Bunda cuma mau pengen lebih jelas dari Bang Dolus. Saya tadi udah mau tidur cuma dengar. Tolong tadi framingnya bahwa Islam juga ada melegalkan perkawinan LGBT, itu tolong datanya di mana? Oke. Karena 1.900 orang yang mendengar. Silakan. Oke, baik. Ini teman-teman punya TikTok, kemudian cek di ketik aja pernikahan LGBT dalam Islam, itu banyak sekali. Tolong Dan tampilkan datanya. Saya belum bisa open cam, Kak. Kalau Maksudnya gini. Jangan ngomong. Kalau nggak ada Bunda, data jangan ngomong. Bunda, biar aku bantuin. Biar aku Oke. gunain maksud. Jangan bela. Tolong Ada yang bisa tampilkan open data. cam nggak? Ada yang bisa open cam nggak? Kamu kan bawa narasi, bawa argumen begitu, ya. Sebagai Oke. seorang Muslim Islam di sini, Bunda tidak terima kalau Oke, kamu nggak tidak apa-apa. tampilkan data. Silakan. Iya. Sebenarnya di TikTok banyak sekali teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa. Enggak Bang Dubok, aku juga agak Kecamatan Sukaresmi Syok mengetahui pernikahan antara Iha dan Aye merupakan pernikahan sesama jenis. Tampilkan datanya dong. Pernikahan yang digelar pada Selasa, 28 November 2023, ini dihadiri keluarga, saksi, dan para tokoh setempat, serta para warga di Kampung Pakuan. Namun, keluarga Iha baru tahu hal itu saat mengurusi administrasi di KUA Kecamatan Sukaresmi. Di mana itu? Sukaresri di mana itu? Itu lafadznya bukan orang Indo itu. Kamu nggak usah framing, tampilkan datanya dong. Bukan framing, kakak bisa buka di TikTok. Iya, kamu buka Kemudian- datanya. Aku nggak bisa open cam. Kamu belajar. Kamu bilang kamu seorang teologi, belajar. Kamu kalau mau jadi debater ya, bernarasi itu pakai data. 1.000 Begini. Tadi kamu ngomong itu 2.000 orang, Bunda perhatikan yang lagi Oh ngomong. iya. Ya, Jadi gini. nggak bisa. Saya Kamu harus berani. pakai data.
saya berani karena kan ada data visual. Karena Ya visualnya ini tunjukkan, aku nggak bisa. tunjukkan. Begini, kameraku nggak bisa kebuka. Aku udah coba. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan data, kamu jangan bernarasi. Itu harus kamu pahamin. Kamu jangan framing. Tadi ya. dengan Bang Akindu saya sudah bilang, saya yakin ini bukan ajaran Islam. Coba saya buka ya. Ya. Kalau bukan ajaran Islam, jangan kamu framingkan. Itu loh. Saya tidak bilang framing seperti itu. Ada rekamannya kan. Coba tanya Bang Akindu. Bilang orang Islam juga ada yang Ya udah, mengesahkan. terserah sih. Kalau saya mah terserah. LGBT. Tergantung bagaimana teman-teman mau apa namanya, mau Enggak. mengkonsumsi Saya informasi di itu ya sini cuma mau silakan. minta pertanggungjawaban dari apa yang keluar dari mulut kamu itu aja. Itu aja. Kalau kita sebagai Coba seseorang, Pastor Loading, coba dibuka dulu Pastor Loading visualnya. Aku ini nggak bisa karena buka di kamera. publik loh, ini publik loh. 1.900 hati-hati kalau bernarasi, ya. DPR aja kalau salah bernarasi sudah bisa digeruduk orang. Hati-hati. Coba Pastor Loading. Tadi Jadi saya begini, bernarasi Bang. ya. Jadi Sebentar, begini, Bang supaya Santos. teman-teman di bawah kan ada Iya, yang iya, mendengar sabar. nih. Sudah saya buka ini Makanya kan, yang kamu tadi harus Anda buka, kan? bertanggungjawabkan. Oke, Ya, silakan. bunda nggak main-main ini. Lanjut. Iya, silakan. Jadi begini Bang, jadi begini Bang Santos, ketika Anda membuka ini dan diiringi oleh video-video, diiringi oleh suara-suara yang mengedit video ini, ketika Anda melihat seperti ini apakah laki-laki menikah dengan laki-laki? Ini menandakan bahwa ada seorang laki-laki dinikahi oleh wali perempuan. Coba Abang putar dulu Bang. Akad nikah itu laki-laki itu berarti sang perempuan, orang tuanya perempuan menikahi. Misalnya saya mau menikah ini, saudara dari istri saya atau orang tua istri saya itu yang menikahi saya. Ini kan wali Bang. Tidak ada video aslinya, cuma editan ini. Ini cuma bicara-bicara begini, bicara dari mana ini coba? Contoh Bang Loding menikah sama adik saya. Nah, saya yang menjadi walinya adik saya. Nah itu. Saya yang ada di situ. Nanti Bang Santo bilang saya pula nikah sama Bang Inspirasi kalau lihat seperti itu. Cari video aslinya Bang. Cari video aslinya Bang. Gini loh Santo, ya Dinda itu hanya ingin kalau kamu itu seorang yang akademis ya, bernarasi dengan 2.000 orang, silakan. Dalam Islam itu nggak ada gitu. Oke, Bang. begini loh teman-teman. Tapi Tadi enggak, dengar loh. sebentar, jangan dipotong, boleh? Jangan dipotong. Tapi tolong apa yang kamu narasikan harus kamu pertanggungjawabkan. Tadi kamu ngomong, Bunda dengar. Ya, apakah juga di Islam tidak? Oh ada, di Islam juga ada perkara LGBT. Saya ada dengar kok ini. Nah, itu nggak narasi saya boleh. selanjutnya apa? Narasi saya selanjutnya apa? Sebentar, data yang kamu tunjukkan itu kamu bilang buka aja di TikTok. Apakah segala sesuatu yang ada dalam sosmed ini itu sudah pasti valid? Kan belum tentu. Nah, Seperti itu. itulah gereja yang dibawa sama Akidu gitu loh. Ya, nggak Apakah bisa semua kalau yang di kamu sosial media itu benar-benar gereja? Kalau kamu framing dengan kamu mau mengcounter itu gitu. kamu salah. Kamu salah. Sekarang buktinya ada nggak? Datanya betul nggak? Valid nggak itu? Kan saya bilang, sebentar Nggak, ya. sekarang nggak usah ngeles. Itu Sebentar. valid nggak? Apa yang kamu Bolehkah saya framing bernarasi, barusan? host Framing atau yang Pastor kamu Lodi? Gini, barusan saya tengahin, valid saya nggak? tengahin. Boleh saya bernarasi? Kalau Siapa yang pernikahan, kebiasaan? ya Gimana gini, Bang. Kalau pernikahan di dalam Islam sesama jenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, itu nggak ada. Ya, Nah, demikian juga di tetapi- Kristen, Bang. Di Kristen Iya, nggak iya. ada gitu loh. Tunggu. Di Tetapi Kristen tuh nggak ada. Kalau ada Oh, data saya belum visual selesai. seperti itu. Saya belum selesai. Oke. Silakan, Host. Silakan, Host. Nah, tetapi kalau masalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kalau dia beragama Islam, kemungkinan ada. Contoh, laki-laki Islam dengan laki-laki dengan Islam, laki-laki dengan laki-laki saling adu, itu kan. Begitu Adu dengan pedang. perempuan dengan perempuan bisa jadi ada gitu. Tapi kalau konteks tentang masalah pernikahan, apalagi khususnya di Indonesia ataupun di luar negeri, itu hukum Islam mengatur semuanya diatur Itu hukumnya haram. Tahu gitu, kamu? Bang. Jadi intinya gini, Bang Sudah boleh? Bang Dubos. Sudah boleh? Intinya gini, Bang Dubos. Intinya begini, Bang Dubos kan ada ngajuin suatu data. Kita sebelum ngajuin suatu data itu kita
Tapi kalau Iya kalau belum sama. iya, Gini, tapi kalau oke. Saya nggak takut, Vera. Kamu tahu ya, saya nggak takut. Oke, Saya cuma bilang data. Oke, Bang Jimmy diam. Rekaman ini ada ya. Di manakah saya mengatakan seperti itu? Saya bilang begini, di dalam Kristen itu tidak ada pernikahan sejenis. Tunjukkan datanya. Terus Bang Akidu bilang, oh datanya banyak. Tunjukkan visualnya. Saya bilang di dalam Kristen tidak ada pernikahan sejenis. Kalau ada pernikahan sejenis itu bukan gereja. Saya dituduh lagi. Saya nggak bilang loh, Bang. Sebentar. Bang Daulos, ini kok saya kena lagi nih. Saya udah diam loh. Narasi terakhir saya mengatakan kalau ada pun seperti itu di Muslim, saya rasa itu bukan Muslim. Saya bilang begitu, bukan Akidu. Iya, kalau itu benar, tapi saya Ya tidak. udah, kenapa Vera ngomong begitu? Ya tapi kamu bilang dalam Islam ada, ini ada saya. Coba Bang Jimmy, saya ngomong apa tadi? Ini yang ngeles tuh Bang Dolos dari tadi. Saya bilang apa? Saya nggak ngomong Ya, oknumnya. terserah. Saya ngomong Ya, terserah. masjidnya dan apa? Gereja kan Bang Jimmy? Bang Dolos. masjidnya di mana? Masjidnya. Iya, Kalau kok kamu ini kok Islam kan oknum di- Anda ini? Anda itu oknum loh dari Bentar, tadi. Akidu. Rekaman kita ada ya, rekaman kita Iya. ada di sini. Tadi Anda kan tanya nih, ya kan, apa yang tindakan dari gereja? Saya bilang gereja itu ada 3 jenis. Gereja bangunan, gereja tubuh Kristus, atau gereja unity secara global. Abang bilang Persekutuan. gedung, persekutuan. Abang bilang gedung Bang, ngapain? gini Bang Dolos, ralat dulu ya. Saya nggak ngomong, oh pelaku LGBT di gereja banyak. Saya bilang kayak gitu Bang Jimmy, nggak ada. Izin Bang Akidu. Udah, rekamannya kan gerejanya. ada. Rekamannya ada, bro. Saya ini juga paham hukum. Rekamannya ada. Sekarang saya pastikan dulu sama Akidu, jujur. Apa? Saya bilang, di dalam Muslim, ada juga di dalam sosial media yang ada pernikahan seperti itu. Tapi kan saya bilang itu bukan Islam. Ya itu oknum. Warnanya kayak Ya, Islam. itu oknum, maksudnya Saya ke bilang oknum. seperti itu enggak. Sebentar, sebelum Vera naik ini, ya, aku ada ngomong kayak gitu enggak? Kan saya dari tadi di sini kok. Sebentar, maksudnya bernarasi. Sebelum Bang Akidu mengatakan ini, saya mengatakan itu enggak, Bang Akidu. Tidak semua gereja seperti itu, Bang. Itu bukan gereja. Terkonfirmasi sama Bang Jini. Kemudian, Iya. ku bilang, kalau misalkan kita hanya bawa data-data seperti itu, misalkan data-data seperti yang bilang di gereja seperti ini, aku juga punya data. Tapi kan saya bilang, sebelum saya tampilkan, saya bilang, itu bukan Islam. Dengar, Bang Akidu. Iya benar. Dengar dulu, konfirmasi dulu. Loh, Kamu saya yang framing kok saya. teriak-teriak? Loh, kamu yang framing. Enggak, karena saya merasa Woi. dituduh gitu loh. Loh, Saya kamu nggak- nuduh saya kok kamu tuh. Enggak, Gimana udah, sih? jangan ribut. Oke, Gimana udah sih ya. Dolos, kamu tuh kok kurang ajar kamu di sini? Gini, dengerin Karena teman-teman. karena saya diserang, saya nggak dari Enggak, nggak ya, serang. ya dengerin. Karena aku kan ikut terlibat langsung. Memang seperti itu yang dibilang sama Bang Dubos. Cuman Bang Dubos itu juga ngasih data. Jadi istilahnya seakan-akan Bang Dubos itu framing. Padahal kita udah jawab aja, cukup jawab. Saya juga kan lagi tadi makanya saya bilang segala macam ikut campur itu kan saya perhatiin tapping yang di bawah. Makanya saya ikutan biar di bawah mengerti. Cuman kesalahan Bang Dubo itu kebetulan mengatakan seperti itu, tapi nggak ada datanya gitu, karena kan belum bisa muncul gitu. Memang sudah terlewat, nggak izin Bang Jimmy. Tadi memang udah Iya, terlewat silakan. karena Bang Pak Akidu masih benar. Rekamannya itu ada, Bunda. Diam Vera. dulu, diam. Ya, rekamannya ada. Saya bilang kalau Diam. Tadi Bunda itu mau masuk, cuman karena Bang Akidu lagi bernarasi, Bunda diamkan dulu. Tapi nggak dikejar di situ tadi. Oke lah, makanya Bunda bilang sama Bang Akidu, Bunda masuk. Bunda mau kejar. Tolonglah kalau kau orang akademis, kau bilang kau sekolahan ya, teologi lah, apalah. Seharusnya kau tahu ini ranah publik. 1.900 lebih tadi nonton. Kalau kamu mengatakan tadi, oh Islam juga ada pernikahan LGBT, itu serius ada, Bunda belum tuli, ya. Dan kamu langsung mendengarkan suara-suara yang kamu putar itu tadi. Itu tadi sempat kamu putar sebentar. Ini Bunda mau kejar datanya di mana itu? Kalau kau katakan Islam pun membolehkan pernikahan LGBT. astaga. Mana datanya? Sekarang Ternyata saya mau itu nggak mendengar valid, kan? dari Pastor Loading Ternyata ya. itu nggak Pastor valid, kan? Loading, tolong konfirmasi dari narasi saya. Sebelum ada data yang saya mau sampaikan, saya bilang begini, saya hanya menyanggah datanya si Akidu. Akidu bilang, nggak apa-apa sebentar. Berarti data valid. Saya itu loh. juga, ini kan ada rekamannya nih, ya kan? Ya udah, Saya juga mau tanya sama Pastor Loading. Sebelum data saya sampaikan. Akidu bawa data. Saya bilang, itu bukan gereja, Bang. Gereja itu banyak. Ada juga yang ngaku-ngaku gereja.
Ya, terus aku bilang kalau misalkan hanya bawa-bawa data seperti itu, aku pun bisa gitu loh. Karena di Muslim juga Oke, ada baik. yang Saya ngaku-ngaku paham. Muslim. Saya paham begini Gitu Bang loh. Santos. Oke, saya paham begini Bang. Kan Tadi saya Abang bilang mengatakan, itu bukan Muslim. Iya, Saya bilang itu tahu. bukan Muslim. Saya yakin itu bukan Iya, Muslim. Saya bilang iya, begitu saya loh. tahu. Begini Itu Abang dengar oknum. begini Bang. Kenapa kok malah jadi serang saya izin gitu saya loh. berbicara sedikit Bang. Kalau Abang mau bawa data, sabar Bang, dengar saya dulu ya. Ketika Abang membawa data tadi, itu videonya itu video asli. Tetapi suara yang ditampilkan mengatakan bahwa oh di Islam diberkati, disetujui pernikahan sesama jenis. Kita Islam menikah itu Bang, misalnya saya menikah sama istri saya, itu yang nikahkan saya itu. Misalnya saya menikah sama adiknya Bang Inspirasi atau saudaranya, itu Bang Inspirasi yang menjadi wali saya. Dan di situ bukan suara yang asli di video itu, bukan, itu suara editan. Kalau Abang mau yang asli, contohnya seperti ini, saya tampilkan sedikit ya. Ini suara yang asli seperti ini Bang. Kalau Abang mau bawa data tetapi asli seperti ini. Syukur Indonesia mayoritas Islam. Aku udah lihat itu Bang. Saya Nggak usah tampilkan lagi. tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau itu setuju. tuh. Makanya bagi saya, ya. Nah sabar ya, sabar Bang, sabar, kita bandingkan. Tadi ini saya bawa suara asli dari Mel Atok. Tadi Abang mengatakan ini, pernikahan. Ya, biar kamu paham apa yang Bunda protes ini. itu biar Iya. kamu paham. Nah, itu Ya. Ketika yang paling kiri Bang, paling sabar kiri Bang. sabar, Coba, Bang. Anda membuka hal Publik seperti dihebohkan ini. dengan pernikahan pasangan Ini bukan sesama suara jenis asli. di Cianjur, Ini Jawa laki-laki Barat. mempelai Warga desa laki-laki Pakuwon, dinikahkan oleh Kecamatan walinya di Sukaresmi sana syok itu. mengetahui Bapaknya pernikahan itu. antara Iha dan Aye merupakan pernikahan sesama jenis. Bukan pernikahan sesama Pernikahan jenis. yang Sebelah kiri digelar Bang, pada coba. Selasa. Master loading yang sebelah kiri, yang sebelah Jadi kiri, Bang. carikan data yang valid begitu. Yang valid itu suara Iya. dibikin orang dengan video itu. Nah, itu Makanya Bunda maksud saya. Bunda di Coba. sini mengajarkan kamu itu untuk Oke. sebentar Bunda tahu perjalanan diskusimu dengan Kidu. Kalau mau mengcounter data dari lawan bicaramu silakan, tapi jangan kau berikan data yang enggak valid. Apalagi itu namanya sudah framing, sudah fitnah. Kau bilang Islam juga memperbolehkan, ternyata ini ada. Kau Saya dengarkan tidak suara mengatakan itu tadi. memperbolehkan. Tidak ada kata memperbolehkan. Ternyata ada, kau bilang. Oke lah, kau bilang ternyata ada, Islam juga ternyata ada perkawinan sesama jenis. Kamu bunyikan itu tadi data yang ditunjukkan Bang Loding. Kamu sampai bilang, boleh kalian ketik kok, Bunda ingat. Kalian boleh ketik kok di Google, kalian bilang perkawinan sesama jenis dalam Islam. Keluar yang itu, betul kan? Nah, maksud Bunda di sini, kau minta maaf kalau kau salah berkata. Ya, jangan kau framing orang Islam juga ada perkawinan menghalalkan sesama jenis. Itu saya tidak terima. Karena apa? Bara-bara mau seperti itu, ya itu haram dalam ajaran kami. Iya betul. Di Kristen juga haram, Ya, Bunda Vera. Kalau memang Di haram Kristen juga haram. itu tadi pendetamu mengatakan boleh. Di mana? Ini framing nih. Ada, Mana ada. framing nih? Di mana Ya boleh? itu tadi ada di luar Framing banyak. ini, framing ini. Itu di Di luar mana? banyak. Mana Banyak pendeta itu mengatakan tadi. boleh? Di luar negeri. Iya di Framing luar negeri banyak itu. Di luar Kalau di negeri Indonesia kalau ada pendeta, nggak ada. Jangan kalau ada framing pendeta dong. yang liberal. Iya kan Tadi- Bunda tadi bilang di Vera- luar. Di luar negeri Kalau banyak. ada pendeta liberal. Ini Iya, jangan tapi framing. gini Bunda Vera, tapi si Doboa juga, siapa namanya Bang Doboa juga ngomong, Dulos, saya yakin ini Dulos. bukan Muslim gitu. Iya, dia sendiri ngomong Bang gitu. Jimmy, kalau memang belum yakin, paham nggak maksud Bunda? Kalau memang itu belum Iya. valid, ngapain dikatakan 1.900 orang loh? Itu Bang Jimmy Saya kok nggak paham memberikan maksud data Bunda. tadi. Paham, saya paham. Saya Paham. memberikan data tadi setelah kamu Bunda Vera nanya loh, mana datanya? Baru kutunjukin. Kalau tadi nggak ditanya, aku nggak tunjukin loh. Ada tadi kamu Oh, putar ya juga, ada. Ya Kamu udah, nggak apa-apa. kamu Terserah. bunyikan itu, tapi Bunda lewatkan karena kamu lagi diskusi sama Aki-Aki dulu. Bunda menghormatin saudara Ya, Bunda nggak lagi masalah. diskusi. Kalau ya? itu kan pandangan Dan Bunda, itu tidak silakan. dikejar sama Akidu Kita karena ada Akidu cuma rekaman, mengejar dari ya kan? gereja Kita ada kalian itu rekaman. apakah Nggak sama masalah, gitu loh nggak masalah. aturannya Saya pribadi nggak itu. masalah, bro. Sister nggak masalah. Begini, Bunda. Oh berarti Yang bagimu saya- nggak masalah, bagi kami orang Islam masalah. Bukan, Pernyataanmu Iya, itu. betul. bukan masalah itu yang maksudku gini. Kalau Bunda berpikir seperti itu tentang saya nggak masalah.
Gitu loh. Begini Bang Santos, yang saya begini Bunda Vera, yang saya sayangkan dari Bang Santos ini dari cara bicaranya saja bahwa dia paham tentang teologi, tentang apa begitu. Tetapi ketika kamu berdiskusi, kamu membawa satu rekaman yang belum kamu cari tahu. Iya, itu maksud Bunda tuh itu loh, dolos itu Bang, maksud saya. di media sosial itu Bang, di media sosial itu yang saya percaya itu cuma ajan Bang. Selain ajan Gini saya loh, tidak Mas percaya Lodi, Bang. Bunda Vera. Gini loh, bentar ya. Sebenarnya gini loh. Tidak boleh kamu mengambil video di situ, kamu menjadikan data, harus tertulis itu begitu. kesalahan saya memang. Tapi kan tadi kan aku bilang, itu Pas akui Lodi. kesalahan biar enak. Nah, kan? itu ngeles terus. Ngeles ini Bunda Vera nggak mau izinkan saya ngomong. Tadi kan sudah ada saksi loh, teman-teman di bawah saksi. Bang Akidu, kalau lu bilang gereja seperti itu saya nggak percaya. Kalaupun ada, itu gereja-gereja palsu. Setuju nggak Bang Jimmy aku bilang begitu? Setuju ya? Kemudian aku bilang kalau hanya data-data seperti itu, banyak juga nih visual-visual yang ngaku-ngaku Islam dia nikah juga seperti Berarti itu. kau masih ngeles. Kalau kau ngomong kayak gini, kau masih ngeles. Sampai subuh ini nggak selesai. Ya, ini ngeles. Ya, sampai subuh ini nggak selesai. Bunda Ya? Vera, rekamannya Enggak, ada. kau masih ngeles, kau nggak mau ngaku. Kalau yang kita maksud, ini dana publik. Hati-hati dalam kau bernarasi. Kami saja orang Islam ini, narasumber di atas ini, selalu bernarasi hati-hati. Harus sesuai data yang valid. Apa yang kami katakan, misal, dalam Bibelmu, data tertulis yang valid kami bacakan. Kami tidak berani menambahkan satu atau dua kata pun di situ. Apalagi ini sesuatu yang kamu katakan yang tidak valid. Dan itu umat Islam yang kau bilang, umat Islam itu Indonesia ini mayoritas. Kau harus ingat itu. Harus ingat itu. Jadi kan saya bilang ini oknum ya. Ini kan bukan Islam ya teman-teman ya. Ini bukan Islam ya. Tadi kan sudah ini Akidu pun dia mengakui bahwa saya mengatakan itu. Ini bukan Islam. Saya berharap teman-teman Islam juga berpikir bahwa kalau sudah tahu itu bukan ajaran Islam, kenapa kau katakan? Aduh, kau nggak paham. Kalau memang data itu belum valid, jangan kau tampilkan di sini. Jangan kau ucapkan di sini, paham? Oke, baik. Bang Akidu, ini coba sudah tampilkan data tahu ya. Kristen ada pernikahan LGBT. Akidu. Oke. Bunda nggak bahas itu lagi. Bunda nggak bahas itu lagi. Ya, Bang Ibu Davira bentar ya. Apa-apa, tunjukkan dulu bentar Bang Dolos. dari Akidu karena Akidu pun membawa data. Ya. Saya bilang apa? Data. Saya bukan masalah datanya. Saya tanya kepada Anda tadi, Bang, emang ada toh? Enggak, kamu bilang bahwa gereja LGBT ada pernikahan LGBT. Gereja mana? Datanya gereja apa namanya? Loh, Anda tadi mengiyakan kok tadi. Kok sekarang berubah lagi? Sekarang memang ada, iya, Bang. Itu kan statement Anda tidak tadi. Tidak ada saya mengiyakan. Saya bilang gereja itu tidak semua gereja. Ada juga yang ngaku-ngaku gereja. Gitu loh. Anda tuh tadi di dalam imamat tadi dilarang. Udah nggak usah bahas-bahas yang itu. Sekarang yang kamu katakan tadi, kamu merasa bersalah atau enggak? Itu aja. Sekarang nggak usah bahas-bahas yang udah. Saya merasa bersalah karena datanya itu memang tidak betul. Ya udah, berarti kamu harus minta maaf dong. Bernarasi sesuatu yang tidak betul. Saya sudah minta maaf gitu loh ya. Gini loh, ini rekaman sudah juga ada rekaman. So, teman-teman bisa putar ulang gitu loh. Ya, bisa putar ulang. Dengarkan baik-baik, nggak masalah. Ada saksinya kok di sini ya. Makanya ke depan Bunda harap ya, kau sebagai narasumber apologet Kristen, kalau bernarasi itu hati-hati. Jangan asal keluar aja dari congormu. Bunda Vera, gini loh. Jadi semua apanya yang hati-hati? Sekarang Bunda kejar datanya itu valid atau enggak? Kau bilang kan ternyata enggak valid itu data. Betul nggak? Sebentar. Oke, kalau begitu Akidu, tunjukkan sama saya data gereja mana yang memberkati. Udahlah, nggak usah kemana-mana. Kalau udah minta maaf, udah selesai. Minta maaf aja datanya. Yang baik. Oke. Ngeles juga. Aku kejar Akidu. Tunjukkan sama saya data gereja mana, data nomor gerejanya berapa, dia terdaftar di gereja mana, tunjukkan kalau ada yang memberkati. Silakan. Ingat ya kalimat. Mau compare lagi. Udah tahu salah pun. Nggak compare. Udah, karena kamu katakan tuh betul nggak? Bunda tanya ulang, betul nggak? Tadi kan saya bilang, saya yakin itu bukan Muslim. Tapi kalau bukti-bukti data seperti ada saja kan, aku bilang begitu. Tapi saya yakin itu bukan Islam. Saya bilang begitu kan Bang Jimmy. Sebelum data, sebelum saya sampaikan data. Bun, dia udah minta maaf Bun, udah tahu dia salah. Jauh nggak usah perpanjang. Dia udah tahu. Kalau udah tahu salah, stop lah ngelesnya lagi, nggak usah dibahas lagi yang tadi-tadi gitu loh.
Ya udah Akidu, ngapain lagi minta tunjukin Bang tunjukkan Akidu datanya, data. gereja Kita ganti untuk apa tema aja, lagi? kita ganti Ayo, ganti tema tunjukkan aja data Bang. sama Itu saya loh. Akidu. Enggak, karena Akidu yang nanya ke saya. Di gereja itu ada LGBT katanya. Silakan tunjukkan datanya sama saya, silakan. Enggak, Jadi dia ya. Gini, kalau Bang sebentar aku Santo tadi bukan Bang bantuin Akidu. Bang Gini, Akidu gini. mengatakan Sebentar Bang pernikahan Lodi. diberkati, pernikahan sesama jenis berkati di gereja itu di gereja-gereja luar. Oke, Begitu, Bang. di gereja luar saya bilang kan tidak semua gereja itu gereja. Saya bilang begitu, Bung, bukan Pastor Loding. Konfirmasi dulu. Ya kan? Ada juga namanya gereja satanik. Kan saya bilang. Makanya saya tanya, atau makanya saya bilang apa tadi, Bang? Pertanyaan saya ada, abang ini nggak nangkap, bener nggak Bang Jimmy? Iya sih, Bang Akidu cuma nanya ada enggak. Dia nggak nunjukin data, nggak nunjukin apa. Cuma nanya. Kalau kita mau bilang nggak ada juga, dia terima. Anda itu Kalau ngeles terus, tipenya Bang itu yang Akidu pertama, maaf ya, saya bilang ngeles. Yang kedua, Bang, apa yang dimaksud gereja buat teman-teman OTM? Saya bilang baik-baik kok tadi. Masjid bagi kami seperti ini, gitu loh. Udah dijawab. Anda tuh sama ngeles saya. kemana-mana, gitu loh. Tadi Udah kan dijawab sudah saya sampai jawab. situ, udah beres semua. Tadi kan sudah saya jawab gereja itu apa, Bang Akidu. Sudah saya bilang. Udah. Kalau memang itu tadi udah selesai, udah ya. Ini hanya Bunda ingatkan, lain kali kita ini dunia maya, dunia sosmed ini udah ada aturan undang-undangnya. Kak Vera, Jangan ngomong sembarangan. saya berapologi 3 tahun dan Saya selalu sebagai open orang cam. Islam gak terima dengan perkataan kamu itu Saya tadi. selalu open cam, ya. Karena Ya saya sekarang yakin. open cam aja, mana Karena saya datanya, yakin. tunjukin. Enggak, kalau Tadi yang- alasan kamu nggak apa bisa namanya, buka kalau data. akun yang satu ini memang belum bisa open cam karena apa namanya, akun baru. Kamu ya. tuh tahu nggak, intinya Bunda nggak suka kalau kamu bernarasi itu datanya nggak valid, itu loh. Jangan diulang-ulang lagi. Kalau salah ya udah salah, akuin salah. Gitu gampang kok. Ya. Tinggal gitu oke. doang. Udah ya, cukup ya, selesai ya masalahnya ya. Selesai, udah Akui selesai, dulu kamu selesai. salah. Clear ya. Akui dulu kamu salah. Harus berapa Udah kali ngakui sih? Bunda. Astaga. Udah ngakuin Bunda. Ya Udah, lain udah, kali udah, jangan udah, kayak udah gitu selesai, lagi. selesai. Udah ya, Udah cukup selesai. ya. Cukup. Jadi Oke. begini Bang Dubo. Bang Dubo, saya juga kan lihat di bawah tuh, di bawah juga Iya. kan banyak subak tuh, banyak yang ini. Kalau saya mah cukup menjawab aja. Saya juga sebenarnya bisa aja kayak Bang Dubo, cuman mau ngapain juga kita kalau datanya nggak yakin itu loh Bang. Kalau kita udah yakin banget, kalau seperti saya yakin banget, saya udah lihat mata kepala saya sendiri, saya berani gitu. Kalau belum, janganlah, nanti kan jadi timbul masalah seperti ini. Maka di bawah-bawah itu kan saya tadi mau membalas mengenai pernikahan ini kan ada di bawah kan banyak typingan. Mereka yang di bawah pun memang typingannya banyak melakukan, ya begitulah. Oh, kalau Gitu. aku nggak masalah Framing, dengan typingan, Bang. framing. Nggak masalah dengan typingan gitu. Iya, maksudnya mereka pun framing, cuman kita nggak usah balas mereka gitu. Oke. Nggak usah, nggak perlu. Kalau saya kan ikut dengan Tuhan Yesus, Bang, bukan Pak Pendeta Mel Atok. Jadi beda. Iya, Bang iya, Dulos, maksud saya tuh- makanya kan tadi kan saya bilang apa Bang? Apa sih pendapat Abang? Menurut gereja menurut Abang itu kan berarti gereja umum toh. Masjid pun juga masjid umum kan? Nah, kok di sebelah sana kok ada yang melegalkan kan gitu bahasa saya kan gitu. Iya Bang, Iya, memang Bang. ada beberapa. Bentar dulu Bang. Saya nggak perlu menunjukkan data, Anda pun mengiyakan. Bahkan pastor tadi yang disebutkan sama Akhi Loding juga ada kan gitu di Australia di mana kan gitu kan. Berarti nah di hukum Islam itu ada saya paparkan tadi surah Taubah kan gitu. Di 107 tadi. Nah, adakah dari karena saya ngomong lagi mungkin Yesus tidak mengajarkan memang ya, tapi ada petinggi-petinggi yang mengajarkan seperti itu, kan gitu, untuk mendirikan gereja dan lain sebagainya. Gitu loh tadi, tinggal jujur aja sih Bang Daulos itu dari tadi. Iya, Kan saya sudah selesai. jujur sebenarnya. Saya sudah jujur bahwa gereja itu ada 3 pengertian, teman-teman ya. 1, gereja itu berbicara gedung. Yang kedua itu berbicara tubuh Kristus. Yang ketiga itu berbicara secara umum. Ya, persekutuan secara umum. Jadi ketika Bang Akidu memilih untuk gereja gedung, apakah ada tindakan di dalam gereja gedung, baik dalam gedungnya maupun orang-orang di dalamnya? Ada. Aku kan bilang, tadi di dalam surat Paulus kan juga ada. Usirlah mereka dari persekutuan. Maka orang-orang seperti itu kita usir. Gitu loh. Itu jelas, tertera, tertulis gitu loh. Kalau misalkan Bang Akidu minta data itu, jelas tertulis. Begitu Bang Akidu. Ya kalau saya kan dari tadi memaparkan dalil kan juga gitu loh. Iya, Kalau kita ngomong pembahasan Anda minta Anda udah nuduh saya agak panas tadi. Anda itu kok nuduh saya sedangkan Anda itu yang
tempat lain mungkin di Iya. koma lain mungkin ada beberapa yang neken banget. Bang Aki itu pertanyaannya sopan, baik juga. Kita tinggal jawab aja. Maksudnya seperti saya lah modelnya, jawab aja udah celok. Nggak perlu kita apa sih istilahnya kalau itu counter attack lah mau ngapain. Kecuali kalau kita yakin gitu loh. Kalau kita udah yakin banget baru boleh gitu. Soalnya Bang Aki itu sopan banget loh. Saya beberapa hari Ya, kenal sama dari dia juga. suaranya Makanya tadi itu dari karena suaranya Bang pun Tidu enak lagi bernarasi, sebenarnya. Bunda tadi nggak kejar apa yang kamu tampilkan tadi itu. Iya. Bunda selesaikan dulu, makanya Bunda bilang, Bunda izin masuk ya Bang Tidu, karena Bunda tidak mau ya seseorang itu hanya bisa memframing tentang Islam. Bunda nggak Betul, suka. betul. Silakan kalian mau framing Islam apa-apa, tapi ajaran kami tidak ada seperti itu. Dan kalau memang ada tunjukkan data yang valid, itu yang betul. Betul. Jangan hanya bisa ngomong. Kalau congor doang semua orang bisa congor. Itu maksud Bunda. Betul. Jadi ini Apalagi kamu orang berpendidikan. edukasi buat teman-teman Kata juga kamu ya. sekolah teologi, masa orang pendidikan dalam Kristen apologetnya begini, nggak ada data yang valid, udah berani ngomong, itu nggak boleh seperti itu ya. Ulang lagi. Iya dipercepat makanya lagi. kamu harus ke depan, kalau kamu naik komal ini harus hati-hati bernarasi. Itu aja. Selagi ada Bunda Vera di sini, jangan hati-hati kamu Saya bernarasi. di Komal ini maupun di Komal teman-teman muslim lain, bahkan di roomnya Bang Zuma, aku santai loh. Santai. Yang santai kamu itu, tapi bukan saya nggak tahu santai, tapi ada kata-kata kamu juga yang Ya bikin nggak masalah. seperti tadi itu. Oke. Silakan bernarasi boleh, silakan. Yang penting harus ada data yang valid. Bukan sedikit orang yang nonton, 2.000 orang itu tadi. Bang Kidu ya, kembali tadi ya. Kalau misalkan Bang Kidu minta data, tadi saya sudah paparkan data. Begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang saya berikan. Contoh, kayak di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, itu menyatakan orang-orang cabul, orang-orang penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencabul itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kekekalan ya. Itu juga berbicara tentang di dalam gereja. Di dalam gereja itu jangan ada yang namanya banci, pemburit, pencuri. Itu jelas tertera dan tertulis secara terpampang dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Menjauhkan mereka dari persekutuan gereja. Untuk kasus-kasus kayak LGBT ya teman-teman ya, itu dikesampingkan. Tapi bukan berarti manusianya kita tolak, bukan. Yang kita tolak adalah sifat dan dosa-dosanya. Lalu untuk urusan misalnya kan, kalau di gereja ada kasus seperti itu, di gereja ada pemberkatan LGBT, saya rasa di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalaupun ada, itu nggak dibakar gerejanya Bang. Atau nggak dihancurkan, nggak seperti itu. Tetapi diasingkan, oknumnya diasingkan. Begitu Bang Kidu sementara untuk jawaban masalah kasus-kasus di gereja. Nah, Ya. kan gitu kan selesai Bang. Anda memaparkan memang tidak ada Bang hukum yang mengatakan harus ini untuk merobohkan atau menyegel kan gitu kan. Iya. Taat ya, bukan berjamaah kalau jamaah. Bukan ya mengusir, kan? bukan mengusir, tapi Apa? apa namanya, tidak masukkan dalam persekutuan. Artinya diisolasi. Nah, isolasinya Artinya sistemnya seperti apa? Maksudnya iya, jadi harus kayak ada pendekatan psikologi atau rehabilitasi, Bang. lah enggak maksud saya itu gini Bang. Otomatis kan nah, fungsi gereja tidak berfungsi lagi, benar? Maksudnya fungsi gereja gimana, Bang? Kan tadi kan persekutuannya di situ tuh, Bang. Benar nggak? Iya kan? Ini bicara gereja tempat ya? Iya, ya kita berbicara gereja tempat. Nah, Oke. otomatis kan ada pernikahan tuh yang lagi BT nih. Oh, nggak Dan- nggak mungkin, Bang. Sorry nih. Oh, oke, Kenapa oke. nggak mungkin? Karena dalam pernikahan itu ada katekisasi. Setuju nggak, Bang? Setuju ya, Bang? Iya, Jimmy, iya, ya? iya, Ada tapi kalau katekisasi. gereja betul, kalau yang gereja yang kita benar, tapi mungkin kalau di gereja-gereja yang aneh Enggak, gitu kita kan, oknum. mungkin aja. Kata Abang kan oknum gereja ya, bukan oknum Iya, perorangan. Oknum gereja ya, bangunannya Bang, Bentar, bangunannya. Bangunan, oke, silakan. Otomatis apa yang diberlakukan dari ini gitu loh, gerejanya ataukah orangnya? Kan berarti kan statement Anda ya udahlah, ini diasingkan kata Anda kan gitu. Gerejanya tetap kan berarti kan? Jadi begini teman-teman ya, gereja itu pasti ada gembala, ya. Dan gembala itu, pendeta itu akan memimpin umatnya. Setiap gereja punya gembala masing-masing dan tidak akan berganti sebelum ada yang namanya perintah dari denominasi atau satu persekutuan, ya. Iya, Jadi betul. kalau misalkan ada orang mau menikah, itu nggak akan terjadi karena ada yang namanya katekisasi pernikahan. Ya teman-teman, jadi kalau kasusnya Bang Ridho, kalau nanti ada di gereja itu seperti itu, gedungnya ada pernikahan, nggak mungkin terjadi gitu loh, karena ada katekisasi, ada tahap-tahapnya.
katekisasi selama berapa? Selama sekitar, kalau saya dulu sekitar 12 kali pertemuan. Belajar tentang bagaimana pernikahan itu. Begitu Bang Akidu. Kalau ada terjadi pernikahan nggak mungkin. Kenapa? Ada katekisasi. Silakan. Enggak, gini Bang. Oke lah. Saya ngikutin narasi Abang ya. Jadi di gereja tersebut itu ada nggak sih sebenarnya pelaku, bukan pelaku ya, mengesahkan itu kan gitu? Oh enggak. Gereja yang garis lurus ya nggak ada Bang. Iya enggak, maksudnya kan kita ngomong gereja yang tadi loh Bang, kita bahas tadi loh Bang. Kalau yang oknum itu loh Bang Dulus ini ngeles mulu nih. Kalau oknum ada kemungkinan ya, tapi oknum kan bukan perwakilan gereja secara universal. Bukan, memang bukan. Iya, memang bukan. Kita ngomong oknum Bang Dulus. Iya. Ini Bang Dulus. Kalau oknum ngeles mulu ini gimana sih? Anda lo tadi. Oknum ya. Saya bilang apa? Oknum gereja. Giliran dia harus spesifik. Oke, kalau oknum di luar barat itu, ya misalkan contoh ini, sebenarnya bukan oknum komunitas. Berarti disahkan ya. Sebentar, Bang. nggak mungkin ada satu gereja jemaatnya cuma satu, itu nggak mungkin. Waduh, tambah kacau. Bang Akidu itu, kalau ada yang kayak gitu, kita tahu itu bukan gereja asli, tindakannya apa gitu sama apakah ini. Kalau di Muslim kan, ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tadi udah jawab sama dia, sama beliau nih. Saya bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya di barat pun paling lapor sama negara. Kalau melanggar hukum, kalau nggak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jawaban saya sih. Oke. Kalau gitu loh Bang Dulus, jadi kan selesai kan gitu. Ya, kalau oknum di luar negeri ya jelas tentu. Kalau areal gereja yang benar-benar gereja nggak ada. Tapi kalau gereja-gereja satan atau mereka yang ngaku-ngaku gereja, ya kita nggak tahu. Silakan aja, kalau misalkan mau bilang ada, ya silakan ada. Tapi kalau gereja-gereja yang terdaftar, kan ada nih Bang, gereja terdaftar tuh contoh PGI pun terdaftar di ICA atau di Assembly of God misalnya. Itu kan ada runutan. Jadi bukan sembarangan Bang. Jadi ada runutan terdaftarnya gereja itu atau tidak. Begitu Bang, silakan. Apa yang saya harus pertanyakan lagi? Saya kan saya tanya tutup pembahasan Bang. Jadi Anda ngeles terus. Ya lanjut ya pertanyaan yang lain. Enggak ada yang lain. Saya sudah menjawab Akidu. Lanjut host. Udah diam aja kamu diam. Sudah ya. Diam aja kamu. Tapi sebenarnya Bang Akidu udah dijawab juga kan sama saya Bang Akidu. Sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi. Iya, Bang Jamie udah jawab. Cuma Bang Dulus kalau mau cari pembahasan yang lain silakan diskusi. Kalau enggak udah turun aja. Iya. Saya berarti sudah ditanya, aku boleh bertanya berarti teman-teman ya, Bang Pastor Loading dan teman-teman. Boleh, mau nanya sama siapa dulu, tapinya. Udah turun aja udah. Nggak terima Bunda, turun. Udah dia udah minta maaf Bunda, udah lupain lah. Dia udah enggak, turun. Lanjut, yang lain. Dia udah minta maaf soalnya. Aduh, kok jadi ribut begitu nih? Kalau Bang Dubo itu, Bang Andi tipenya debater, dia serang balik gitu. Beda tipenya sama kita berdua. Jadi ya pasti ngalamin, dia udah biasa lah kayak gini mah. Kebetulan Bunda Vera denger, Bunda Vera kesinggung. Bukan begitu ya, Bang. Iya, sekarang kita sudah ada, Bunda sudah dapat sedikit kisi-kisi ya. Jadi kita ini sudah banyak yang nonton. Dari alim ulama juga banyak yang nonton. Nah, tugas kita debater di sini meluruskan. Tidak boleh membiarkan sesuatu yang seperti itu tadi. Tugas kami di atas ini begitu, Bang Jimmy. Iya, Bun. Ya, tolong paham. Daripada kita beribut-ribut berdebat di sini, ngapain? Buang-buang energi. Nanti kalau kita tangkap salah. Uclim suka ngelapor. Ucilin begini begitu. Tapi kalau diajarin nggak terima. Ini kan Bunda ngajarin dia loh. Paham Bang Jimmy? Paham. Jangan seperti itu. Ini sudah dunia sosial. Ini kita salah ngomong bisa jadi dalil hukum. Paham? Bahaya bisa kemana-mana gitu. Nah itu. Dia Bunda sayang sama dia, ngajarin dia. Tapi dia nggak ngerti. Udah dibawa aja kamu, sebelum pintar nggak usah naik.
Bunda, udahlah, sabar. Ini saya juga itu lihat ada yang ngecap. Lu belain Oten dulu. Orang aku juga Oten bang, ini gimana sih orang? Hostnya yang mana nih hostnya ini? ini lucu bang Palbel ini. Lu belain Oten, orang saya juga Oten, bukan belain. Maksudnya aku ngasihin dia salah, dia minta maaf. Bang Aki udah baik, pertanyaannya udah dijawab sebetulnya. Udah nggak ada masalah gede sih. Tapi 2 hari berturut-turut ini ngalamin ramai terus ya. Kemarin Scorpio. Biasalah kalau beda pendapat apa, tapi kan jangan sampai. Bukan beda pendapat, Beko Andi. Ya tahu. Apa yang dia katakan itu sesuatu yang belum betul. Iya. Kita buktikan sama Pastor Loading. Ternyata yang apa dia sudah simpulkan, dia narasikan itu bukan nggak valid. Iya. Tapi jangan harusnya dikatakan di sini bahwa Islam juga menghalalkan LGBT, itu nggak benar yang begitu. Makanya saya marah. Tahu Islam saya terbakar hati saya. Bukannya LGBT itu munculnya di kekristenan ya? Setahu saya sih. Bukanlah, itu Bukan itu sosial, Mbak. Nggak ada lah. Orang perempuan, saya seorang ibu. Bagaimana ke depannya coba penerus bangsa kalau LGBT disahkan di negara ini? Bentar dulu Bunda, bentar. Aku mau marah sama Bang Andi juga. Kenapa Bang Bukan Andi marah, bilang setahu LGBT? saya. Saya tidak terima. Saya marah tidak terima lagi. juga. Lu apa-apaan lu? Bang Andi, lu framing Bang Andi. Saya nggak setuju nih Bang Andi. Di mana? Setahu saya Gimana? gitu loh. Setahu saya biasa kan saya lihat di apa tuh, lihat di YouTube. Gak mau saya, Bang Andi saya gak mau. Bang Tapi Andi, saya ada nggak kirim mau. video juga loh. Orang kirim video ke Nggak aku mau. juga loh. Gak mau Bang Andi. saya nggak Setahu setuju. saya. Setahu Bang Andi itu saya. teman saya. Bang Andi itu teman saya, guyon. Kita ngomong guyon. Yang lain yang mau diskusi baik-baik, gak usah dinaikkan lagi tuh. Suruh dia pinter dulu baru naik. Jadi rame nanti rungkat ini. Bang Andi lagi cari gara-gara aja lu. Dasar Bang Andi cari gara-gara aja lu. Terus udah Andi. Cari yang lain aja. Lu cari gara-gara aja kok. Sekali dia ngomong lu cari gara-gara. Aduh. Tuh ketawa dia tuh. Izin sedikit, tapi saya dukung Ko Andi loh sebenarnya ini narasi Ko Andi terakhir, karena izin sedikit ya, boleh masuk. Saya mau bertanya dulu dengan Pak Jimmy. Boleh. Pak Jimmy, menurut Anda pemberkatan itu apa sih? Apa yang diberkati? Pemberkatan yang tadi gimana? Pemberkatan gimana? Iya, menurut pemahaman Pak Jimmy sebagai seorang Katolik, ini kan pastor ataupun paus ataupun pendeta, ini kan mereka wakil-wakil Tuhan, kan begitu? Ya. Nah, sekarang yang saya mau tahu, apa makna pemberkatan di dalam keimanan Anda sebagai seorang Katolik? Silakan. 7 sakramen itu Bang, di kami itu ada 7 sakramen: permandian, perkawinan, penguatan, orang sakit. 7 sakramen itu namanya pemberkatan. Oke. Jadi ketika Paus menyatakan, sabar. Ketika Paus mengatakan, kan Anda tadi mengatakan, oh itu bukan pernikahan tetapi pemberkatan. Karena ada statement Paus mengatakan bahwa gereja-gereja boleh memberkati pasangan lagi bete. Yang saya mau tahu apa makna pemberkatan? Silakan. Aku tahu yang di Abang, kan aku juga baca seminggu yang lalu. Karena udah naik. Enggak. Tadi Anda mengatakan bahwa oh itu bukan pernikahan tetapi pemberkatan. Ya coba Abang kan tampilin gitu. itu pernikahan, coba tampilin. Enggak, Abang, menurut Anda tadi kan mengatakan bahwa oh itu bukan pernikahan, perkawinan tapi pemberkatan. Pemberkatan tuh gini. Ya, silakan. Apa makna pemberkatan? Silakan. Pemberkatan ini gini loh, apakah itu boleh dibaptis orang LGBT itu? Nah itu, misalkan dibaptis jadi ya, boleh. Dalam sakramen baptis. Ya kalau LGBT masa nggak boleh Bang dibaptis doang Bang? Berarti sudah mengikuti perintah Tuhan, karena kan yang memberkati itu kan wakil Tuhan. Iya, nggak, aku mau nanya. Sekarang balik lagi ke Abang. Kalau misalkan dia LGBT nih, itu kan bukan gara-gara apa? Dia kan ada kelainan kan? Entah itu kelainan seksual, entah kelainan psikologis, manusia juga kan. Boleh nggak dia beragama? Aku nanya dulu balik ke Abang. Boleh. Ayo.
Boleh. Ya, kalau boleh, terserah apakah dia mau milih mau jadi agama Hindu kek, mau agama Kristen kek, mau agama Muslim. Bukan ke situ, Bang. Artinya apa yang Abang tadi narasikan berarti boleh diberkati, betul? Yang dinarasikan diberkati, apa yang dinarasikan? Yang tentang pernikahan LGBT tadi kan gitu. Enggak lah, pernikahan LGBT nggak mungkin. Coba ketika Paus mengatakan gereja-gereja boleh memberkati pasangan sesama jenis, apa makna pemberkatan di dalam? Iya, coba abang baca dulu. Narasi. Aku tahu banget yang dibaca, karena itu seminggu yang lalu aku udah bahas di room lain. Coba baca ke bawahnya. Perkawinan bukan, itu aja selesai. Iya, saya nggak nanya perkawinan, Bang. Pemberkatan yang saya tanya. Apa makna pemberkatannya itu? Pemberkatan itu kayak sakramen loh, Bang. Di dalam sakramen itu ada apa, Bang? Dalam sakramen ada apa? Maksudnya? Nggak ngerti. Iya. Kan itu sakramen, pemberkatan kan maksud. Misalkan sakramen apa? Sakramen baptis ya? Dibaptis. Saya nggak tahu itu, Bang. Yang saya mau tanya, apa makna pemberkatan gitu loh? Pemberkatan persetujuan. Persetujuan, baik. Oke ya, berarti. Ntar dulu. Aku juga sama. Ayo lo. Persetujuan Kuandi. Maju Kuandi. Bentar dulu. Maju. Tampilin dulu, tayangin dulu. Loh, enggak. Tadi kan sudah ngomong sendiri. Iya, tampilin dulu. Begini. Masuk Kuandi, masuk. Begini, ya kan. Gini ya. Kalau biasanya kalau LGBT ini, ya kalau di Indonesia sih ya masih banyak penolakan lah ya. Banyak penolakan yang LGBT itu. Gini ya, saya kasih satu ini ya pembuktian ya. Tidak ada satu jawaban tunggal katanya kan, karena pandangan gereja terhadap LGBT sangat bervariasi. Beberapa gereja dan denominasi seperti gereja Katolik dengan batasan tertentu, gereja Anglikan dan gereja Episkopal telah mengambil langkah untuk menerima dan bahkan memberkati pasangan sesama jenis. Sementara gereja-gereja lain termasuk banyak gereja di Indonesia masih menolak atau tidak mendukung. Jadi gereja Katolik, Paus Fransiskus mengizinkan pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis, namun tidak sebagai ritual gereja dan tidak sama dengan pengesahan hukum sipil. Tujuannya adalah agar gereja lebih inklusif dan menunjukkan bahwa Tuhan menyambut semua orang. Iya, menyambut semua orang. Itu bukan pemberkatan perkawinan kok, Andi. Makanya aku suruh nunjukin Bang Polo. Ya ini kan ini kan hanya ini sebelumnya belum habis ya. Gereja Anglikan. Google kan? Ya aku udah baca. Ini bukan Google, ini ada nih. Beberapa gereja dalam tradisi ini sudah menahbiskan pendeta gay dan mendukung pemberkatan pernikahan sesama jenis. Nah, kalau di gereja Indonesia itu masih banyak penolakan ya. Masih banyak penolakan, tapi masih dipertimbangkan. Berarti bisa ya, bisa enggak gitu loh. Mempertimbangkan atau masih menyambut gitu loh, masih dikaji lah gitu loh. Gitu loh, Jim. Jadi makanya Andi bilang tadi, setahu Andi biasanya kalau bukan biasanya LGBT itu kekristenan gitu kan tidak salah gitu loh. Statement saya gitu loh. Salah kalau pemikiran gitu salah, Wandi. Maksudnya gini, Wandi, kita kan nama Bang Akidu udah ngomong nih. Apakah di gereja di Kristen ada gereja yang melakukan pemberkatan? Saya udah jawab sama Bang Akidu tuh, Bang Akidu di atas tuh pasti dia masih belum. Kalau di gereja Indonesia kan Adi berstatement kan belum, tidak, masih ada penolakan. Kita ngomong di luar negeri. Kita ngomong di luar negeri, Wandi. Kita ngomong di luar negeri ya. Saya kan ngomong dulu ya Bang Akidu deh. Bang Akidu masih monitor. Masih. Kita doakan ya Ko Andi ya, mudah-mudahan bisa lah di Indonesia.